selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. Pemirsa Dama TV, kali ini pembahasan Manage Your Mind begitu luar biasa pemirsa, yaitu kasih sayang dalam Islam. Dan langsung saja untuk kesempatan malam yang berbahagia kali ini, saya kedatangan tamu spesial di studio Dama TV. Sudah hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Nur Hadi MAG selaku pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar balik Mbak Nisa? Ya, alhamdulillah baik juga Bapak. Terima kasih Bapak sudah jauh-jauh ya dari Kabupaten Malang untuk datang ke studio Dama TV. Semoga apa yang kita obrolkan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada pemirsa Dama TV. Amin, Mbak Nisa. Iya, Bapak. Ini pembahasannya kasih sayang ya Bapak ya. Kalau kita membahas kasih sayang ini luas sekali ya Pak ya. Betul Bapak? Iya Mbak. Iya, kasih sayang tidak hanya kepada orang tua, kasih sayang juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kasih sayang terhadap manusia gitu ya Bapak ya. Bahkan ada istilah komunikasi vertikal dan juga horizontal ya Bapak ya. Habu minallah dan juga habu minannas. Betul ya Pak ya? Betul Mbak. Iya, ini saya belajar dari Bapak Nur Hadi ya. Kalau saya manggilnya Bapak Nur Hadi. Iya. Ini temanya adalah kasih sayang dalam Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya dan juga mewakili pemirsa Dama TV. Menurut Bapak, kasih sayang itu dalam Islam itu seperti apa? Kita bicara yang kasih sayang dulu Bapak. Nanti baru kita lanjut ke Islamnya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada pemirsa Dama TV di mana saja berada. Kami akan mencoba membahas tentang tema yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi, yaitu tentang kasih sayang di dalam Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bukan yang mengajarkan kebencian dan permusuhan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan dan menetapkan takdir atas alam semesta ini adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan tidak mungkin dia akan mengajarkan kebencian dan permusuhan, dan pasti akan mengajarkan kasih sayang dan kerukunan gitu. Dan juga tidak mungkin akan memerintahkan utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dan mengajarkan kebencian dan permusuhan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengajarkan kasih sayang. Demikian juga di dalam sabda-sabda atau hadis Nabi Muhammad SAW banyak juga yang menerangkan tentang kasih sayang ini. Karena terbatasnya waktu, mungkin sementara ini akan saya ambil Al-Quran satu ayat saja, nanti hadis juga satu saja. Cuma nanti kalau dipandang perlu dan memungkinkan akan kita tambahi supaya uraian ini lebih mantap lagi. Ya Bapak ya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tujuannya memberi rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum mangfis sama. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Artinya begini Mbak Nisa. Orang-orang yang pengasih dan penyayang akan disayangi oleh zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangi penghuni bumi
perintahnya. Niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit, yaitu oleh Allah dan para malaikatnya. Baik. Itu di dalam hadis Nabi begitu. Dari ayat dan hadis ini jelas bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau memeluk Islam. Jadi tujuannya tidak untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak. Iya. Tapi melainkan untuk membawa misi kasih sayang, Baik. membawa perdamaian, kerukunan, dan memberikan perlindungan. Baik. Tidak terbatas hanya kepada sesama muslim saja, Baik. tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Tidak melihat latar belakang agamanya, sukunya, dan rasnya. Bahkan kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan hidup pun kita harus menyayanginya. Itulah yang diajarkan di dalam agama Islam. Baik. Kalau ada pertanyaan, kalau Islam mengajarkan kasih sayang, mengapa Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya banyak melakukan peperangan? Nah, itu kadang-kadang kan ada pertanyaan seperti itu. Iya. Mengapa demikian, Bapak? Jawabnya begini, perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan untuk menyerang, Baik. tetapi untuk membela diri agar beliau dalam memperjuangkan kebenaran tidak akan dikalahkan dan tidak dihancurkan oleh kekuatan kebatilan, kedoliman, dan kejahatan. Baik. Jadi tujuannya seperti itu. Itu pun dilakukan oleh beliau setelah beliau punya kekuatan tentara. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Iya. Misalnya beliau pernah mengalami perang Badar dan perang Uhud yang sangat terkenal. Yang terjadi antara kaum muslimin Madinah melawan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Iya. Perang itu terjadi di lembah Badar dan di bukit Uhud. Iya. Yang keduanya berada di wilayah Madinah. Baik. Coba ditebak kira-kira. Kalau perang itu terjadi di wilayah di kawasan Madinah dan beliau adalah penduduk Mekah, Madinah melawan orang Quraisy dari Mekah, kira-kira beliau itu sebagai orang yang menyerang apa yang diserang? Pasti yang diserang. Jadi dalam perang ini Rasulullah hanya membela diri, bukan untuk menyerang. Baik. Itu. Nah, itu saya kira itu. Baik. Ketika beliau masih di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, beliau masih aman karena beliau mendapat perlindungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Baik. Sebagai kepala suku yang berhak untuk melindungi. 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu kematian istrinya Khadijah, kematian pamannya Abu Thalib yang melindunginya itu, ya, yang merupakan penunjang utama hidup dan perjuangan beliau. Dengan meninggalnya Abu Thalib berarti beliau sudah tidak punya lagi pelindung. Baik. Dan berarti sewaktu-waktu kaum kafir Quraisy bisa menyakiti bahkan membunuh beliau. Baik. Maka beliau pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan berdakwah kepada saudara-saudaranya kabilah Bani Sakif. Tetapi apa daya, di Taif beliau tidak disambut dengan baik, tetapi ditolak. Bahkan para pemuda dan para budak dari kampung itu dikerahkan beramai-ramai untuk mengusir beliau sambil memaki-maki dengan perkataan yang keji dan bahkan dengan melempari batu sampai kedua sandal beliau berlumuran darah. Waduh. Oleh sebab itu Rasulullah terpaksa meninggalkan Taif dengan tangan hampa dan menderita luka di kakinya. Baik. Tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, lalu beliau berlindung di kebun anggur milik orang. Beliau menengadah ke langit, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kesengsaraan dan penderitaan yang baru saja dialaminya. Ada satu riwayat, saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung untuk datang kepada beliau dan berkata, "Ya Muhammad, Allah telah mendengar keluhanmu
dan dia mengutus malaikat penjaga gunung ini untuk siap melaksanakan apapun perintahmu, kata malaikat Jibril. Dan malaikat penjaga gunung juga berkata, apapun yang kau perintahkan akan aku laksanakan. Bila engkau mau, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota Taif ini, sehingga siapa saja yang tinggal di sana akan hancur binasa. Baik. Ya. Atau apapun hukuman yang kau inginkan akan aku laksanakan, katanya malaikat penjaga gunung. Baik, Bapak. Beliau, sebentar ini, Mbak. Iya. Beliau yang bersifat pengasih penyayang menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat ini mereka belum beriman, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman dan berwidah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, itu luar loh, biasa sekali Bapak kasih ya. sayang beliau yang dicontohkan kepada kita kaum muslimin. Baik, pembahasannya sangat luar biasa sekali. Nanti Bapak Nur Hadi lanjutkan lagi ya Bapak ya. Setelah pariwara berikut ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, Mind is not everything but everything is come from your mind. Masih bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi MAG selaku pengurus FKUB Kabupaten Malang. Bapak, tadi kita sudah membahas banyak Bapak ya, tentang ajaran Islam mengenai kasih sayang, begitu ya Bapak ya. Kemudian menurut Bapak sendiri secara umum kasih sayang itu sebenarnya apa? Kalau tadi dari pandangan Islam, ya. Kalau di dalam sebuah hadis lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda begini, Mbak Nisa ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya begini, tidak sempurna iman seseorang sebelum seseorang itu mencintai sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ukuran kasih sayang kepada sesama itu adalah dirinya sendiri. Kalau bahkan ada pepatah yang berbahasa Madura, itu ini nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, Inggris Timur ya Mbak. Inggris Timur iya. Ya, monggo, ini katanya gini, saya pernah mendengar itu, mun etobik sake, ajak nopi oreng. Oh, kalau nggak mau sakit, jangan. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit orang gitu loh. Jadi ukurannya begitu. Kalau kita itu menerima perlakuan itu senang, ya itu lakukan pada orang lain. Kalau kita mendapat perlakuan seperti itu nggak senang, ya jangan diperlakukan itu kepada orang lain gitu. Jadi ukurannya seperti itu. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa Islam mengajarkan tentang kasih sayang kepada seluruh umat ya Pak ya. Betul. Maksudnya di sini itu seluruh umat beragama ataukah dengan semua umat beragama, misalkan tidak hanya Islam tapi juga Buddha, Hindu dan agama lainnya Bapak. Menurut Bapak bagaimana? Apakah hanya mengajarkan kasih sayang itu terhadap umat, sesama umatnya saja, ataukah seluruh umat beragama yang ada di dunia ini? Bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi agama Islam itu di dalam menyayanginya itu ya ada, jadi ada kasih sayang kepada sesama muslim, ada kasih sayang sesama manusia ada. Jadi makanya di dalam agama Islam ada istilahnya ukhuwah Islamiyah itu. Jadi ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama Islam. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Lah manusia ini ya nggak pandang latar belakang agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Buktinya begini, Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, idza tobah tamarokotan, apabila engkau memasak daging, faaksir ma'aha, perbanyak kuahnya, wa ta'ahad jironaka, katakanlah bahasa anunya ciprati tetanggamu gitu loh. Jadi tetanggamu beri supaya diperbanyak kuahnya. Loh, ada sahabat tanya, siapa yang lebih dulu saya beri Rasulullah? Itu adalah tetangga yang pintunya paling dekat dengan pintumu. Lah, tetangga yang pintunya dekat dengan pintu saya itu orang Yahudi, bukan orang Islam, orang Yahudi.
Iya. walau Yahudi. Jadi pandangan Rasulullah ini kan nggak, kalau bertetangga itu nggak pilih-pilih gitu. Iya, Jadi ya yang paling dekat pintunya itu harus lebih dulu kita beri gitu. Baik. Jadi walaupun bertentangan Bapak ya iya, dengan betul. ajaran Islam seperti Iya. itu ya. Jadi kasih sayang itu banyak macamnya kalau di Macamnya. Islam seperti itu. dan misalnya ada satu lagi ya Mbak. Iya. Ketika Rasulullah di Madinah, beliau itu ada pengemis buta Baik. beragama Yahudi. Ya. Kerjaannya ngolok-ngolok Kanjeng Nabi. Ngolok-ngolok Muhammad itu tukang sihir, penjahat, tukang adu domba. Nah, tapi Kanjeng Nabi itu setiap ke masjid selalu membawa makanan dan disuapkan kepada pengemis itu. Pengemis itu pesan pada Kanjeng Nabi, dia nggak ngerti kalau yang nyuapi itu Kanjeng Nabi. Iya. Kamu saya ingatkan ya, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu penjahat, tukang sihir, tukang adu domba. Gitu. Iya, difitnah gitu Iya, ya. tapi Kanjeng Nabi senyum saja, nggak pernah Iya. bereaksi, enggak, senyum saja. Dan setiap hari tetap membawa makanan, menyuapi. Lah, pada saat Kanjeng Nabi wafat, Baik. digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar juga menjalankan kebiasaan seperti yang dijalankan oleh Kanjeng Muhammad. Nabi. Iya. Setiap hari juga membawa makanan, disuapi pada pengemis. Pengemis itu memegang tangannya. Iya. Loh, kaget, kok tangannya berbeda itu. Akhirnya tanya, kamu ini siapa? Loh, katanya Abu Bakar, adalah saya ini yang biasa nyuapi kamu. Bukan. Iya. Yang biasa nyuapi saya tangannya halus. Tidak seperti tangan kamu kasar. Akhirnya Abu Bakar cerita kalau yang nyuapi itu sudah wafat. Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkejutnya begitu pengemis itu. Dan akhirnya dia ternyuh, haru, dan akhirnya mendapat hidayah, dan akhirnya masuk Islam. Contoh seperti itu kan tidak pandang bulu ini. Iya. Dia orang Yahudi, bukan orang Islam itu. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Islam ini mengajarkan untuk kita tetap ya Bapak ya silaturahmi, Iya, silaturahmi, iya. toleransi dan juga memberikan kasih sayang kepada semuanya. Semuanya, iya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, bagaimana Islam ini memandang sebuah kasih sayang? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dhamma TV. Ya, Islam memandang kasih sayang itu ya tadi seperti yang kami jelaskan di depan itu. Cuma ada pilah-pilahnya. Nomor satu itu yang disayangi itu adalah Allah dulu. Baik. Allah itu nomor satu. Baik. Nomor dua baru kalau sesama manusia itu ada pilah-pilahnya. Pertama adalah kedua orang tua. Baik. Baru kedua orang tua, baru yang dekat, kerabat. Kerabat artinya kalau misalnya kita itu memberikan bantuan, misalnya nyumbang. Iya. Kasih sayang itu yang gampang kan berupa sodako, sumbangan yang kira dibutuhkan oleh sesama manusia. Iya. Ketika orang tua membutuhkan, sebaiknya bersedekah itu pada orang tua. Baik. Baru kalau sudah orang tua sudah cukup, ya baru kerabat. Baik. Artinya kerabat itu adalah saudara yang dekat dengan kita. Baik. Kedua baru bertetangga. Dan bertetangga itu sudah tidak pandang tadi itu. Latar belakangnya Latar tadi. belakangnya, Itu. ya. Kalau untuk misalkan pasangan hidup gitu Bapak, apakah itu juga termasuk kasih sayang yang harus diprioritaskan selain orang tua, selain Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya? Iya, jadi itu termasuk, Pak. Jadi tadi itu, jadi setelah orang tua itu yang lebih dekat lagi adalah sebelum kerabat itu adalah pasangan tadi. Baik. Artinya pasangan ini termasuk keluarga kita. Baik. Keluarga baru kerabat. Jadi bahkan Rasulullah itu begini. Khairun nas, jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada istrinya. Kalau suami begitu. Iya. Jadi sebaik-baik suami adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Baik. Dan saya, katanya Rasulullah, kalau diterjemahkan, Iya. saya adalah orang yang paling baik kepada istri. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang paling baik kepada istri. Istrinya. Itu seperti itu. Jadi Baik. di dalam agama Islam itu seperti itu. Baik, kemudian untuk batasan Bapak, batasan atau bentuk kasih sayang yang diperbolehkan dalam Islam itu seperti apa? Batasannya, kasih sayang itu seperti apa? Apakah mencurahkan kasih sayang dengan sodako seperti itu? Ataukah ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilakukan sebagai umat Islam dalam memandang sebuah kasih sayang tersebut? Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau
kasih sayang itu tadi kan sudah kami jelaskan. Jadi yang paling tidak kita itu apa yang dibutuhkan oleh sesama, itulah kalau sesama itu merasa nyaman, merasa bahagia dengan perlakuan seperti itu, marilah kita lakukan, kan gitu ya Mbak. Iya. Kalau sesama kita itu kurang berkenan menerima perlakuan seperti itu, ya jangan dilakukan, kan gitu ya. Baik. Jadi kita ukurannya adalah ya namanya kasih sayang itu kadang-kadang ya perhatian. Baik. Kadang-kadang makanya sedekah itu kalau di dalam dawai Kanjeng Nabi itu tidak hanya terbatas kepada pemberian materi aja. Bahkan kita ketemu orang senyum itu sedekah. Baik. Karena ini kan dengan senyum itu kan bisa membahagiakan orang. Iya. Berbeda dengan kalau ketemu kita acuh saja. Iya. Berarti dengan kita peduli pada sesama itu kan merupakan satu kasih sayang. Cuma ada batas-batas di mana ada batas-batas hukum, contohnya namanya kasih sayang, mencintai seseorang itu kan ada batas-batasnya. Iya. Jangan misalnya mencintai bukan istrinya berlebihan seperti mencintai istrinya, itu namanya sudah melanggar hukum kan gitu, Mbak. Baik. Itu ya. Jadi ini Bapak ya ada juga lagunya Bapak, senyumlah untuk semua orang tapi hatimu jangan. Gitu ya Bapak ya. Ini ada lagunya seperti itu. Iya, jadi itu, boleh iya. kita mencintai pasangan kita tapi yang sudah muhrim ya Bapak ya. Iya. Yang sudah suami istri seperti itu ya. Iya. Yang tidak boleh dilakukan ya jangan dilakukan gitu ya Bapak ya, menurut ajaran Islam. Kemudian Bapak macam-macam dan kepada siapa saja kita ini memberikan kasih sayang. Tapi ditahan dulu Bapak ya karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, dan terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Nur Hadi. Ya Bapak, tadi kita membahas banyak tentang kasih sayang menurut Islam. Luar biasa sekali Bapak ya, Islam ini mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara mengasihi. Tadi sudah membahas juga batasan-batasan dalam mengasihi, mencintai seseorang itu seperti apa. Ya, saya setuju sekali bahwa kalau misalkan kita mencintai orang, kemudian menyayangi seseorang, tentunya harus ada batasannya. Walaupun cinta dan kasih sayang itu tak terbatas ya Bapak ya. Dengan semua orang, semua umat, semua umat berbangsa dan juga bernegara, terutama di Indonesia ini. Begitu ya Bapak ya? Betul, ya, saya lanjutkan kembali Bapak. Tadi sedikit saya menyinggung pertanyaan, macam-macam dan kepada siapa saja kasih sayang itu ditujukan. Bisa dijelaskan lebih detail lagi kepada pemirsa Dhamma TV, silahkan. Ya, terima kasih. Di kasih sayang ini memang sifatnya memang umum kepada siapa saja. Yang penting kita ini harus mengasihi, harus mencintai, harus menyayangi. Terutama pertama juga cinta itu adalah kepada Allah. Baik. Kepada Allah, baru kepada sesama manusia. Ketiga adalah kepada lingkungan hidup termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan hidup kita ini harus kita cintai. Kepada Allah ini juga harus diutamakan karena begini, ketika kita sholat itu kemudian sholatnya itu sholat wajib, kemudian dipanggil sama orang tua, itu kita harus melanjutkan sholatnya. Baik. Kalau kita sedang puasa kemudian oleh orang tua disuruh mogel gitu kan, kita tetap menjalankan, itu namanya wujud cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kecuali kalau kita itu sholat sunnah, misalnya sholat duha, apa sholat yang lain, sholat sunnah pokoknya yang disunahkan. Ketika dipanggil orang tua, itu wajib meninggalkan sholatnya. Jadi orang tua itu hampir seperti kelasnya sama dengan Allah, jadi mencintai orang tua. Baik. Jadi birrul walidain itu bahkan ada hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Baik.
murka Allah terletak pada murka orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah Allah juga meridhoi kita. Kalau orang tua murka pada kita, insya Allah juga Allah murka pada kita. Jadi orang tua itu seperti itu. Baru berikutnya adalah pasangan itu, keluarga, baru kerabat, baru tetangga dan seterusnya gitu, Mbak. Tapi ada fenomena juga Bapak yang terjadi. Apakah kalau dalam Islam, tadi Bapak menyebutkan Allah dulu baru orang tua. Kemudian siapa? Kerabat gitu ya? Iya, kerabat. Orang tua, kemudian keluarga, baru kerabat. Nah, kalau sudah baru misalkan menikah gitu ya Bapak ya, manakah yang perlu kita prioritaskan untuk kita berikan kasih sayang? Apakah orang tua atau pasangan kita atau siapa Bapak? Iya. Jadi kalau di dalam agama Islam itu pernah terjadi. Jadi antara orang tua dan keluarga itu ada riwayat juga melihat tadi itu seakan-akan orang tua lebih kita beratkan. Tapi ada juga misalnya seorang istri tadi suaminya pergi kerja, kemudian namanya istri itu kan harus tetap di rumah. Kalau pergi kan harus atas seizin istri, suami. Nah, ketika misalnya orang tua sedang sakit, nah itu kalau suami tidak mengizinkan, istri kan juga tidak boleh. Nah, melihat ini juga namanya pasangan atau suami khususnya bagi istri itu juga harus lebih ditaati daripada keluarga. Walaupun di satu sisi juga namanya orang tua itu lebih harus ditaati daripada suami atau istri begitu. Lalu bagaimana Bapak kesimpulannya? Bahwa kita harus mendahulukan pasangan kita kah baru orang tua? Kalau sudah menikah seperti itu untuk memberikan curahan kasih sayang. Jadi saya kira seseorang itu harus bisa mencarikan solusi yang terbaik. Jadi win-win solution itu. Jadi kalau mau ke orang tua harus atas izin istri, apalagi sekarang ini namanya komunikasi itu tanpa batas, ada HP, jadi kita langsung, Mas, saya ini karena ibu atau ayah sedang sakit, kamu maaf ini bagaimana saya kalau nggak ke sana loh. Mesti suaminya kan juga saya kira namanya suami harus punya rasa kasih sayang juga kan begitu gitu loh Mbak. Jadi kita berikan ini ya Pak ya solusi, dicari solusi yang terbaik. Sehingga tidak merugikan siapapun juga. Iya Pak, terima kasih. Kemudian Bapak untuk mewujudkan yang namanya kasih sayang ya Pak ya, apakah perlu untuk kita rayakan gitu? Karena kalau anak muda Bapak ini ada istilahnya Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Menurut Bapak kalau dalam ajaran Islam, apakah perayaan Valentine Day ini itu diperbolehkan Bapak? Atau perlu untuk dirayakan Hari Kasih Sayang ini? Kalau menurut saya pribadi, kasih sayang itu tidak ada batasan ya Bapak ya. Setiap hari sepanjang waktu selama kita masih bernafas, itu kita bisa untuk memberikan kasih sayang kepada siapapun. Tapi ini ada momen tertentu Bapak, di mana ada perayaannya. Kalau dalam agama Islam, itu bagaimana ajaran Islam? Apakah diperbolehkan Bapak? Jadi kalau menurut kami Pak, jadi masalah kasih sayang itu juga tidak terbatas dan juga tidak harus ada dirayakan hari dengan hari apa itu saya kira tidak perlu. Yang jelas ajaran kasih sayang itu walaupun sama-sama lah Valentine Day juga dalam rangka wujud kasih sayang. Cuma kadang-kadang di satu sisi itu kami perhatikan itu banyak juga, walaupun tidak semua, itu banyak juga yang menyalahgunakan peristiwa-peristiwa Valentine Day itu banyak yang menyalahgunakan sehingga melanggarlah norma-norma agama yang tadi kita sampaikan tadi. Apalagi yang jelas di dalam agama Islam itu tidak ada tradisi seperti itu gitu. Karena tidak ada tradisi seperti itu ya kalau kita mengadakan itu ya kita perhatikan aja kalau memang wujudnya itu akhirnya berakibat melanggar norma-norma atau istilah lainnya itu manfaat dan madorotnya lebih besar madorotnya ya lebih baik menurut kami ya kita menurut agama Islam tidak pas begitu, tidak pas. Karena apa ya dilihat dari ukuran itu segala sesuatu itu mesti diperhatikan
istilah dalam agama itu manfaat madorotnya atau maslahat mafsadatnya. Iya. Baik buruknya gitu, Pak. Baik, ya. Kalau buruknya lebih besar daripada baiknya, itu agama melarang itu. Baik. Kalau baiknya lebih besar daripada buruknya, itu baru ditolerir gitu ya. Seperti itu menurut kami itu. Berarti kalau misalkan Valentine dirayakan oleh pasangan yang sudah muhrim itu menurut Bapak boleh? Nah, kalau Sudah sah seperti itu. Dengan orang saya, tua juga. Kalau saya kok kurang sependapat, Mbak. Sependapatnya apa? Akan masa mau mencintai suaminya menunggu Valentine itu? Ya, Kan mestinya setiap saat itu, iya. siang malam pagi sore, jadi nggak menunggu tanggal kapan setiap saat gitu. Menurut saya begitu. Betul. Gitu, jadi Mbak, apabila Valentine Day ini atau perayaan Hari Kasih Sayang ini banyak sekali kerugiannya yang bertentangan dengan ajaran Islam, lebih baik itu tidak dilaksanakan, ya Bapak ya. Iya. Karena muda-mudi ini banyak sekali yang merayakan Bapak setiap tanggal 14 Februari gitu. Ini ilmu juga pada pemirsa Dhamma TV gitu ya Bapak ya. Terserah ya Bapak ya, ini hak masing-masing untuk merayakan atau tidak. Tapi untuk ajaran Islam ini dipandangnya belum sesuai gitu ya Pak ya dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih. Itu nanti bisa dibuat pertimbangan, dibuat solusi bersama bagaimana pemirsa Dhamma TV yang merayakan Valentine itu juga terserah ya Bapak ya, itu hak masing-masing. Ya, kemudian Bapak, apakah kasih sayang sebagai bentuk ibadah kepada Allah? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Iya, asih Mbak. Jadi begini Mbak. Jadi di dalam agama Islam itu, di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk supaya beribadah kepadaku. Iya. Jadi kita dianukan untuk ibadah, sehingga apapun juga yang kita lakukan, kalau itu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Allah, itu ibadah. Baik. Oleh karena itu dalam Islam ada kriteria ibadah mahdoh, itu ibadah murni seperti sholat, itu ibadah mahdoh, puasa, ibadah mahdoh, haji. Tapi ada juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh, misalnya kita makan, olahraga, dengan niat yang baik, karena Allah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Allah. Misalnya saya tak makan supaya sehat, kalau sehat saya bisa beribadah kepada Allah. Baik. Awal makan baca bismillah, yang dimakan dari hasil yang halal sesuai dengan ajaran Allah, itu juga ibadah. Baik. Jadi tidak terbatas ibadah itu sholat, tidak semua, termasuk kasih sayang, mencintai sesama itu juga sama ibadah. Termasuk senyuman juga itu ibadah. Ibadah, Mbak. Senyuman itu ibadah itu. Jadi apa yang baik, yang sesuai dengan ajaran Allah, dengan niat yang baik. Tapi kalau senyumnya niatnya, wah, aku tak menyenyumi dia supaya dia jatuh cinta pada saya, dan arahnya kepada yang negatif, bukan lagi ibadah nanti Mbak ini. Jadi saya kira tergantung pada niatnya. Niatnya. Bapak, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kasih sayang dalam Islam Bapak ya. Tapi tunggu dulu setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi, MAG, selaku pengurus FKUB Kabupaten Malang. Ya Bapak, tadi kita membahas banyak Bapak ya tentang kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada orang tua, kepada pasangan kita, kemudian batasan-batasannya seperti apa, begitu ya Bapak ya. Luar biasa sekali ini. Waktunya sebelum kita selesai Bapak, ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan Bapak, karena saya masih penasaran dengan apa itu kasih sayang ya Pak ya. Kasih sayang lebih detail. Tadi Bapak menyampaikan kasih sayang dalam bentuk ibadah. Nah, kasih sayang dalam bentuk ibadah ini apakah juga termasuk kasih sayang kita terhadap Tuhan Bapak? Termasuk ya? Iya Mbak, termasuk. Termasuk jadi, ya Pak ya? Iya, masuk kasih sayang kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman,
in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Jika kamu mencintai Allah, kul. Jadi Allah itu berkata, kul, katakanlah hai Muhammad. Jadi Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya, mengatakan apa? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi Muhammad gitu. Iya. Ikut. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Baik. Jadi namanya di dalam Islam itu yang dicari hidup itu hanya cinta Allah, atau istilah lain ridho Allah. Ridho Allah. Iya. Dan ridho Allah itulah yang akan mengantarkan surga. Jadi orang beragama Islam itu yang dicari adalah surga itu, Pak, puncaknya. Karena apa? Surga itu adalah kehidupan yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Baik. Kalau di dunia itu kan hanya sementara, paling lama kita 80 tahun. Iya. 80 tahun kita sudah tua ya, Mak. Nggak bisa menikmati dunia. Iya. Misalnya orang umurnya sudah 70 tahun. Misalnya punya istri cuantik, kinyis-kinyis, kan nggak bisa menikmati. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat itu kan selama-lamanya, itu yang kita kejar. Kalau sudah orang itu masuk neraka, itu ya kecuali ada syafaat dari Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, itu baru dari neraka bisa diangkat ke surga. Tapi kalau tidak, ya kekal selama-lamanya di neraka. Baik. Kalau masuk surga, kekal selama-lamanya di surga. Itu yang harus kita kejar. Iya. Kalau di anu kan hanya dunia, sementara itu dunia di fana dunia ya, Pak, ya. iya. Yang kekal akhirat nanti ya, akhirat Pak, ya. iya. Kemudian Bapak mohon bimbingannya untuk Allah Subhanahu wa taala ini, cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya itu seperti apa, Bapak? Apakah berupa ujian, cobaan, itu termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, Bapak? Bisa dijelaskan? Itu begini, Pak. Jadi orang atau manusia yang paling disayangi oleh Allah itu para nabi dan rasulnya. Yang utama. Dan para wali. Baik. Para nabi, rasul, para wali. Iya. Baru manusia secara keseluruhan. Baik. Itu yang paling dicintainya. Tetapi para nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah, semuanya umumnya, Mbak, tidak diberi kehidupan bermanja-manja. Umat datang sendiri, harta datang sendiri. Kan tidak, jabatan datang sendiri. Diuji. Baik. Nabi Musa sampai waktu bayi pun dibuang ke laut. Baik. Kemudian Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya. Nabi Muhammad, apa enak-enak itu. Nabi Muhammad kalau nggak hijrah ke Madinah itu sudah dibunuh oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Baik. Nah, itu adalah kekasih-kasih Allah. Cuma akhirnya biasanya ya namanya Allah, namanya ujian. Itu berbeda dengan siksaan. Kalau ujian itu namanya ujian, kalau sudah SD ujian naik SMP, SMP ujian naik SMA, Pak ya. Iya. Kalau naik diuji, kalau lulus naik tingkatan, naik tingkatan. Dan akhirnya Kanjeng Nabi itu dalam waktu 22 tahun bisa mengislamkan seluruh jazirah Arab tidak dengan peperangan. Walaupun peperangan tadi sudah kita ceritakan ya, Mbak ya. Iya. Jadi hanya untuk membela diri. Iya. Yang terakhir menguasai Mekah itu tidak dengan perang, tidak terjadi perang sama sekali. Iya. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Berkat rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Itu. Jadi kalau seandainya kamu berlaku kasar, keras, semuanya umat akan lari darimu. Tapi kenyataannya kan tidak. Iya. Seluruh jazirah Arab semuanya mencintai, mendambakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin, ya. amin, Amin. amin. Kemudian Bapak, kalau Allah sendiri ini mencintai umatnya, manusia, dalam arti manusia, itu seperti apa, Bapak? Ya itu tadi. Bagaimana caranya? Jadi cara Allah. Nami Allah itu yang jelas, cinta kepada Allah itu, dunia ini yang kita tempat hidup ini adalah satu, adalah sifatnya sementara. Yang kedua adalah sebagai ujian. Iya. Siapa yang lulus di dalam mengarungi ujian
dunia ini, maka nanti di akhirat akan dijanjikan oleh Allah masuk surganya. Jadi oleh karena itu tadi Allah mencintai pada para nabi tadi, yang paling disayangi itu bukan diberi kehidupan bermain, tapi di ujian. Jadi kalau kita ini menerima ujian, jangan menganggap bahwa Allah itu membenci kita. Kadang-kadang kan orang ada, waduh, apa sih dosane aku iki kok kok hidup kok sulit, urusan ngene seret, urusan ngene seret. Nah, tapi harus kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran itu ternyata juga pahalanya besar, Pak. Baik. Jadi Nabi Muhammad bersabda, idhamul jasa ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Kalau orang diuji dengan ujian yang berat, kemudian dia lulus, bisa sabar menerimanya, bisa menjalani dengan ikhlas, luar biasa, Mbak, itu. Jadi kasih sayang tidak harus diberi kemanja-manja, enak terus, waduh, langsung nyambut gawe oleh hasil banyak. Kemudian itu tidak seperti itu, iya. Juga salah satu cuma kalau walaupun diberi seperti itu juga cobaan. Kalau kita tidak bisa mentasarufkan dengan baik sesuai dengan ajaran Allah, tidak bisa mensyukuri, nanti akan juga berakibat bukan dengan pahala tapi dengan dosa. Itu. Nah, itu tadi kan kepada Nabi Muhammad atau wali itu, Bapak, ya. Para nabi, para wali itu. Kalau kepada manusia yang setelah Nabi Muhammad kemudian setelah wali itu, apakah juga diberikan kasih sayang, Bapak? Kasih sayangnya apakah berbeda, maksud saya? Ya, sama saja. Sama saja. Jadi kasarnya saya menyampaikan kenapa kok tadi para nabi. Kasarnya begini, Mbak. Para nabi dan rasul yang paling lebih disayangi daripada kita yang orang biasa, orang awam. Saja dengan ujian seperti itu. Lah, kita ya seorang biasa, saya kira juga sama sebagai umatnya seperti itu, supaya nyontoh lah. Kalau Nabi saja diuji seperti itu, ya sabar, ya kita juga sebagai umatnya harus bisa menteladani kesabaran kita, ketabahan kita di dalam menerima ujian hidup ini. Karena Allah itu mencintai kita itu tidak harus diberi kehidupan enak-enak, manja-manja, harta datang sendiri, suami ganteng datang sendiri, istri cantik datang sendiri, tidak kan begitu. Itu saya kira seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan manusia dengan segala ini, Bapak, ya. Ada kekurangan, ada kelebihan, begitu ya, Bapak, ya. Betul. Bukan berarti yang memiliki kekurangan, mohon maaf, misalkan ada kekurangan ekonomi atau kekurangan yang lainnya, itu Allah membenci, bukan ya, Bapak, ya? Iya, betul. Bukan artinya membenci gitu ya. Iya, betul, Pak. Jadi. Ya gitu ya. Jadi kita harus tetap positive thinking dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini, sekali lagi apa yang disampaikan Bapak Nur Hadi adalah sifatnya sementara, gitu ya, Bapak. Dan ujian yang kekal adalah nantinya adalah di akhirat. Di akhirat, betul. Terima kasih luar biasa sekali pencerahannya. Saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak Nur Hadi tentang ajaran Islam mengenai kasih sayang. Ya, saya juga mohon maaf, itu yang saya sampaikan memang dari ajaran Allah, saya kira mesti benarnya. Cuma kalau ada kesalahan itu karena keterbatasan ilmu saya gitu loh, Mbak Nisa. Saya juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dan semoga dapat memberikan manfaat kepada pemirsa Dhamma TV. Ya, kalau ada kesalahan juga saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya kepada para pemirsa semuanya gitu. Bapak. Monggo silakan kepada pemirsa disampaikan closing statement Bapak terkait dengan Hari Kasih Sayang atau kasih sayang dalam Islam. Silahkan. Jadi pada prinsipnya di dalam hidup ini kita adalah harus menyayangi semuanya. Sebab kalau kita menyayangi siapapun juga, kita akan disayangi. Di dalam sebuah hadis, ada di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat ihsan, sebenarnya kamu berbuat ihsan pada dirimu sendiri. Kalau kamu ingin dicintai orang, ya jangan mengharapkan cinta orang, berilah cintamu kepada orang. Itu. Kalau ingin kamu dicintai oleh Allah, ya cintailah Allah dulu. Itu. Oleh karena itu dalam
agama Islam dalam surat Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan. Kan menyembah dulu, jangan minta dulu gitu. Jadi kita harus berbuat dulu, menyayangi dulu, baru datanglah. Berarti kalau kita menyayangi, maka sama dengan kita menyayangi diri kita sendiri gitu. Baik. Terima kasih Bapak sekali lagi, Bapak Nur Hadi sudah berkenan hadir di studio Dhamma TV. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin amin. Semoga kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Amin. Baik, dan juga tentunya memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali kepada pemirsa Dhamma TV. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam 1 jam, tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Dan tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati, dan sampai jumpa.